Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Berikut saya informasikan syarat daftar CPNS bagi lulusan SMA sederajat, baik itu SMK ataupun madrasah aliyah. Jadi simak video ini sampai selesai. Dan inilah syarat pendaftaran CPNS bagi lulusan SMA sederajat. Menghadapi CPNS tahun 2023, banyak pelamar yang masih bingung apa saja syarat yang harus dipersiapkan dan apakah mereka layak untuk ikut bersaing dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini. Nah, di antara para pelamar ada yang kategorinya adalah lulusan SMA ataupun sederajat. Dan berikut adalah persyaratan CPNS bagi lulusan SMA ataupun SMK yang wajib dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah ijazah SMA, yang kedua adalah transkrip nilai pendidikan terakhir. Yang ketiga, fotokopi akta kelahiran dan ini wajib ada. Selanjutnya yang keempat yaitu sertifikat ijazah komputer, ini pun wajib ada. Yang kelima, fotokopi identitas, misalnya KTP atau surat keterangan identitas lainnya. Yang keenam adalah surat lamaran. Nah, biasanya untuk surat lamaran formatnya sudah disediakan, jadi tinggal kita mengetik ulang dan menyesuaikan data diri masing-masing. Dan yang ketujuh, surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan nanti wajib ditandatangani di atas materai 10.000. Selain persyaratan dokumen yang wajib dilengkapi, ada juga beberapa ketentuan khusus bagi lulusan SMA sederajat. Nah, ini juga perlu disimak. Yang pertama adalah berusia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun saat melakukan pendaftaran CPNS tahun 2023. Nah, apabila misalnya usianya lebih dari 28 tahun saat mendaftar, maka dipastikan tidak bisa untuk mengikuti tes CPNS, yaitu formasi SMA sederajat. Syarat yang kedua adalah tinggi badan. Adapun tinggi badan minimal yaitu 160 cm untuk pelamar wanita dan minimal 165 cm untuk pelamar pria. Lalu bagaimana misalnya kalau tinggi badannya kurang dari ketentuan? Nah, ini pun sama, maka tidak bisa melakukan pendaftaran karena tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga adalah tidak memiliki tato ataupun tindik dan bekas tato ataupun bekas tindik, terkecuali jika ada sistem adat tertentu yang mengharuskan tato atau tindik, maka harus disertai surat keterangan dari pemangku adat setempat. Misalnya Anda adalah keturunan dari suatu suku yang memang mengharuskan memakai tindik ataupun tato. Nah, itu bisa mendaftar, bisa asalkan memang ada surat keterangan dari pemangku adat. Lalu kapan pendaftaran CPNS akan dibuka? Nah, saat ini Kemenpan RB tengah mematangkan proses seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS dan juga P3K pada tahun 2023. Jika tidak ada kendala dari proses pengadaan, Kemenpan RB berencana memulai proses seleksi pada pertengahan tahun depan sebagaimana pelaksanaan pembukaan seleksi CPNS pada 2021 yang digelar pada bulan Juni. Nah, ini baru gambaran, tetapi memang biasanya tidak akan jauh. Jadi saya sarankan kepada rekan-rekan yang akan mengikuti tes CPNS tahun 2023 segera mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena pembukaan tes CPNS direncanakan akan dibuka pada bulan Juni. Nah, jika ini terjadi, maka ini adalah informasi yang sangat menggembirakan untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti tes CPNS pada tahun 2023. Saya doakan semoga rekan-rekan diberikan kesehatan serta bisa mencapai cita-citanya. Salah satunya adalah diangkat menjadi ASN, baik itu CPNS ataupun P3K.
Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.